Saya bersama mahasiswa waktu itu mencari hibah di Bank Indonesia. Ada yang dapat 15, 16, dan 17 juta. Nah, tentunya modalnya urunan. Yang pasti modalnya relatif kecil. Bahkan kita mencari modal dari hibah-hibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian yang keempat ini saya akan kasih contoh bisnis dari kecil, bisnis yang dari mendasar, yaitu bisnis pangan, sandang, dan seterusnya. Sahabat muda, bisnis pangan ini adalah kebutuhan sehari-hari. Bagian daripada kebutuhan masyarakat yang apabila kita memenuhi kebutuhan itu artinya kita memberi solusi terhadap kebutuhan masyarakat. Di dalam memberi solusi terhadap kebutuhan masyarakat khususnya kuliner ini, maka kita upayakan bisnis yang akan kita lakukan ini harus memiliki perbedaan dan lebih baik dari yang lain. Saya kasih contoh, sekaligus ini kebetulan contoh bisnis bersama mahasiswa, namanya Resto Beda. Saya bersama mahasiswa waktu itu mencari hibah di Bank Indonesia. Ada yang dapat 15, 16, dan 17 juta. Kemudian kebetulan saya juga punya ruko yang nggak dipakai. Kemudian di lantai 1 itu dipakai untuk Resto Beda. Nah, tentunya modalnya urunan. Yang pasti modalnya relatif kecil. Bahkan kita mencari modal dari hibah-hibah. Sebenarnya mahasiswa pada waktu itu bisnisnya itu bakso beda gitu ya. Di dalamnya ada keju, ada bahkan buah yang saya tidak masuk akal. Tapi kebetulan menang itu, dimenangkan sama Bank Indonesia. Yang mungkin rasanya enak, tetapi ada sedikit perbedaan yang karena memang ingin menciptakan beda di masyarakat. Kemudian yang satu tahu gejrot, harganya murah. Tapi Bank Indonesia juga membiayai, dan yang satu lagi butik ya. Tapi yang butik itu ditaruh di lantai 2 dan di lantai 1 kita bisnis Resto Beda. Nah, saya kebetulan pada waktu itu juga menambah menu. Karena saya menjadi salah satu tim gabungan bisnis kuliner ini, saya menambah bisnis yang namanya chicken stick. Bahkan saya lengkapi dengan spaghetti juga. Kebetulan istri saya pintar masak, masakannya enak, spagettinya juga enak. Maka itu ditambahkan ke dalam bakso dan ke dalam tahu gejrot mahasiswa saya. Jadi menunya lumayan variasi. Sahabat muda, apa yang terjadi? Sebelum dibuka, sebelum di launching, sekitar 1 bulan sudah ada pengumuman gitu ya di masyarakat. Kebetulan lingkungan saya itu hanya lingkungan perumahan, ada 20.000 rumah, 20.000 kakak, kurang lebih 80.000 manusia ada di dalamnya, sehingga ini menjadi potensi untuk diberikan bisnis kuliner kepada mereka. Diharapkan mereka kalau bosan makan di rumah, sesekali makan di luar. Pada waktu itu kita memberikan menu yang belum ada di lingkungan perumahan. Di lingkungan perumahan cukup banyak, ada padang, ada warteg, ada nasi goreng, dan lain-lain. Saya pada waktu itu membuka menu yang berbeda adalah stick, baik chicken stick, beef stick, maupun spaghetti, ditambah dengan menu mahasiswa saya. Sahabat muda, 1 bulan, 2 bulan, penerimaan masyarakat begitu luar biasa. Di bulan kedua sudah banyak anak-anak ulang tahun, baik SD, SMP, yang ulang tahun di resto kita. Dan 1 bulan sampai 7-10 kilo setiap bulan. 1 kilo itu kurang lebih 30.000 ayam itu. Dan itu bisa menjadi 10-12 menu. Bisa menjadi 10-20 porsi ya. Dan untungnya tentu lumayan ya. Karena harganya pada waktu itu kita hargai 10.000, jadi menjadi 100-120.000 dari bahan baku yang 30.000. Ditambahlah biaya lain-lain jadi 50.000 sampai 2 kali lipat. Sahabat muda, yang menarik penerimaan masyarakat itu suka. Kebetulan memang enak dan berbeda dari yang lain. Mereka pengen sesuatu yang berbeda mungkin juga. Dan ini tentu bisa menjadi contoh bisnis di bidang pangan. Apa sih yang jadi pelajaran di situ? Yang pertama, jangan sampai biaya operasional besar. Misalnya kita menyewa di pinggir jalan yang besar,
restoran yang besar, tentu biaya operasionalnya besar. Belum tentu masyarakat membeli yang besar sehingga nanti pendapatannya bisa lebih kecil dari biaya operasionalnya. Saya sengaja memang cari yang tanda petik gratis. Jadi kalau sahabat muda punya garasi, punya rumah yang cukup halaman, itu bisa dijadikan tempat untuk bisnis kuliner pada langkah awal. Karena sekarang kita bisa GoFood, kita sekarang bisa memanfaatkan revolusi industri 4 ini menjadi ladang pasar kita. Walaupun kita tempatnya tidak begitu besar, tetapi kita lengkapi dengan GoFood, kita lengkapi dengan berbasis internet, maka itu menjadi peluang bisnis yang juga baik. Sahabat muda, bisnis pangan ini sebagai contoh, saya menggunakan rumah menganggur begitu, kebetulan di Pucang Adiraya nomor 20 itu, ya, saya di 19. Itu dulu tidak dipakai. Jadi tanda petik gratis karena milik sendiri. Kemudian kebetulan mahasiswa ini modalnya dari Bank Indonesia, semacam memenangkan hibah untuk kewirausahaan. Sahabat muda, pelajaran kedua, selain kita mulai dari nol, dari lingkungan yang kita punya, sehingga biayanya menjadi tidak besar, resikonya tidak besar, dan kita memanfaatkan resources GoFood, resources internet. Yang kedua, kita berusaha untuk menciptakan sesuatu yang berbeda. Perbedaan dan tidak ada pesaingnya di lingkungan itu menjadi itu diterima. Sahabat muda, keberhasilan di chicken stick itu kemudian dikembangkan dengan menu yang lain. Waktu itu kita bikin es krim house, semacam es krim. Sebenarnya kita sudah beli bok-bokan begitu, tetapi dengan mahasiswa saya itu dibikin topping, ada stroberi, ada topping coklat dan lain-lain. Bahkan ada pisang, ada Oreo yang dilengkapkan ke dalam es krim house itu. Sehingga itu menjadi menu yang baru lagi di perumahan. Tidak ada pada waktu itu penjualan es krim di perumahan. Dan itu luar biasa juga. Jadi peminatnya juga banyak. Jadi yang pada waktu itu yang agak besar omsetnya itu dari chicken stick dan dari es krim house. Nah, ketika kita sudah masuk ke dalam penjualan yang sudah rutin dan kita tidak pernah rugi setiap bulannya, waktu itu kita berusaha membuat cabang. Di Semarang kebetulan yang layak untuk dijadikan cabang itu 2 mall. Pada waktu itu Citraland sama Paragon. Kita pergi ke Citraland, ternyata antrinya 5-6. Antri itu mencari tempat yang strategis itu. Secara teori itu tempat itu bagus, strategis itu penting. Ternyata ketika kita sudah diterima pasar, kita mau membesarkan ke mall, itu tempatnya yang nggak ada, kita antri 5-6. Bayangkan 1-2 antrian itu bisa 1-2 tahun. Gagallah kita di Citraland. Kemudian kita pergi ke Mbak Dewi lantai 4 itu yang mengurusi tempat-tempat untuk disewakan untuk kuliner di Paragon. Paragon itu pada waktu itu yang paling baru di Kota Semarang dan paling besar mallnya, dan kebetulan juga tempatnya juga habis. Ini kebetulan sebelum pandemi. Jadi kita tidak punya tempat strategis. Pengennya Resto Beda mahasiswa ini buka cabang di Paragon atau di Citraland, tetapi memang tidak ada tempat. Disitulah kita kemudian dihadapkan kepada suatu omset yang tidak pernah besar karena memang pasarnya juga tidak besar, hanya satu perumahan. Di perumahan tentunya makanan macam-macam, juga rebutan juga banyak, sehingga kita pengennya membuka kepada pasar yang lebih besar, ternyata tidak mudah juga. Saya juga pernah mencari sebuah lokasi yang strategis, setahun 2 tahun pun tidak dapat karena nggak ada yang dijual yang strategis. Nyewa pun juga tidak mudah. Jadi ternyata memang kadang-kadang kita menghadapi sebuah peluang, dan apabila peluang itu ada, maka itu kadang-kadang menjadi peluang yang baik buat kita. Sahabat muda, contoh bisnis kuliner ini kalau kita analisis, itu dimulai dari yang seadanya. Dari garasi kita, bisa dari lingkungan kita, ditambah dengan menggunakan fasilitas internet, GoFood, dan lain-lain. Yang kedua, pastikan itu berbeda dan lebih baik dari yang lain. Kalau kuliner, pastikan yang enak, agar orang itu puas, begitu puas, dia itu beli lagi, bahkan merekomendasikan ke teman-temannya, wah di sana sticknya enak, di sana chicken sticknya murah, di sana chicken sticknya luar biasa, dan seterusnya. Jadi, selain kita memulai dari yang kecil, kemudian berbeda dan lebih baik, dan pastikan kalau ini kuliner itu adalah enak, karena memang satu faktor yang paling penting di bidang makanan itu memang harus rasanya membuat orang pengen lagi, beli lagi, bahkan merekomendasikan kepada orang lain.
Sahabat muda, gagallah kita bisnis di mall karena tempatnya. Padahal pengennya di mall 1, di mall 2, di mall 3, dan seterusnya. Tapi mahasiswa kemudian keburu lulus karena memang mahasiswa yang dipersyaratkan untuk bisa ikut dalam praktek bisnis ini adalah mahasiswa yang sudah habis teori, yang sudah tinggal bimbingan skripsi saja, sehingga dia itu bisa diatur waktunya. Bimbingan seminggu sekali, seminggu 2 kali, sehingga tidak mengganggu perkuliahan. Dan mereka lulus, mereka kemudian bertebaran, ada yang menikah, ada yang bekerja, ada yang meninggal. Digantilah dengan mahasiswa yang lain, begitu juga. Karena ini adalah lingkungan perumahan, tentunya walaupun tidak pernah rugi, walaupun untung terus, tetapi tentunya tidak pernah besar. Mahasiswa masih memilih bekerja di perusahaan-perusahaan besar, di perusahaan-perusahaan yang membuat mereka itu punya penghasilan yang lebih baik. Sahabat muda, ini contoh dari bisnis kuliner, mulai dari yang kecil, berbeda dan lebih baik. Kemudian kalau punya kesempatan, kalau sudah diterima masyarakat, diuji coba ke masyarakat, mereka suka semua, maka kalau ada peluang di mall atau di tempat-tempat yang lebih strategis, maka itu bisa dilakukan. Sahabat muda, bagian yang keempat ini contoh dari bisnis pangan. Semoga bermanfaat. Salam untuk Indonesia.